Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. ...51 jemaah sholat tarawih di Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Klaster penularan COVID-19 sholat tarawih ini berasal dari dua masjid di Kecamatan Kalibagor dan Somagede. Ya, siap, Dan. Sejumlah petugas gugus COVID-19 ini mendatangi Desa Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Usai 51 jemaah salat tarawih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 setelah tes swab massal. Dua klaster salat tarawih tersebut diketahui setelah ada dua jemaah dari dua masjid di dua kecamatan yang dinyatakan positif COVID-19. Dikira saya sakit biasa, tapi ternyata satu jamaah itu ada yang mulai gejala, yang nggak punya penciuman sama itu, lapor ke Satgas, langsung di tracking ke puskesmas, ternyata hasilnya dua orang itu. Petugas pun mensterilisasi masjid dengan cairan disinfektan dari dua masjid, yaitu di Kecamatan Kalibagor ada 44 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara di Kecamatan Somagede, 7 jamaah sholat tarawih yang dinyatakan positif COVID-19. Disemprot tadi ya kurang lebih ada sekitar 42 rumah untuk yang sudah kita lakukan penyemprotan. Termasuk tempat ibadah juga ini? Jadi termasuk tempat ibadah juga kita dilakukan penyemprotan, ya terutama yang tempat yang disinyalir kemarin menjadi salah satu tempat yang tempat penyebaran virus. Ke-51 jemaah yang positif kini menjalani isolasi, baik mandiri, di rumah sakit, serta di tempat karantina khusus. Selanjutnya, untuk menghindari penularan virus, petugas akan gencar melakukan testing terhadap warga sekitar termasuk balita. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan siswa dan tenaga pendidik Seminari BSB Maumere NTT positif COVID-19. Mereka yang positif dikarantina di ruang kelas. Dari hasil tes rapid antigen yang dilakukan oleh 269 orang selama 2 hari di Seminari Maria Bunda BSB Maumere, hasilnya 172 siswa dan 1 karyawan positif COVID-19. Mereka yang positif akan dikarantina di 10 ruang kelas yang telah disiapkan pihak sekolah. Sementara kondisi 172 siswa ini seluruhnya dalam keadaan baik. Kepala sekolah pun meniadakan kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu ke depan untuk fokus terhadap penyembuhan. Pengawasan tamu dan pengunjung di Seminari BSB Maumere juga diperketat selama 2 minggu ke depan. Masih dari Maumere, seorang tenaga kesehatan jatuh pingsan saat bertugas mengetes antigen massal di SMA Katolik Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Petugas diduga kelelahan dan kepanasan karena bertugas menggunakan APD lengkap. Banyaknya siswa dan guru yang dites juga memicu petugas kesehatan ini pingsan. Tenaga kesehatan yang pingsan bertugas melakukan tes swab dari hidung siswa dan guru yang masuk dalam daftar tracing. Tenaga kesehatan berhasil disadarkan oleh rekannya. Setelah siuman, tenaga kesehatan pun diminta untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi badan. Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam sehari, kelima tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah. Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kelima tersangka adalah PM, manajer kimia farma diagnostik Jalan Kartini Medan, dan 4 anak buahnya, yaitu SR, DJ, M, dan R. Para tersangka mendaur ulang stick atau cotton buds untuk mengambil sampel swab antigen para calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Dari malpraktik itu, para tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah per hari. Sejak Desember 2020, diperkirakan total keuntungan yang sudah mereka dapatkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Kegiatan ini atau daur ulang ya stick alat swab
ya, ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Polisi menyita ratusan paket alat tes cepat dan uang 177 juta rupiah sebagai barang bukti. Kelima tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dari kacamata medis, stick atau cotton buds pengambil sampel masuk kategori limbah B3, sehingga tidak boleh didaur ulang ataupun dicuci untuk digunakan lagi. Selain menjadikan hasil tes tidak akurat, praktik penggunaan stick bekas untuk mengambil sampel juga beresiko menularkan COVID-19. Tak heran, ID mendesak penegak hukum menghukum berat para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 6 juta dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm kembali tiba di Indonesia. Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinopharm. Hari ini, 6 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di saat yang bersamaan, 482.400 dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi dari Sinopharm juga telah tiba. Dengan kedatangan vaksin ke-10 ini, maka Indonesia telah menerima 60.500.000 dosis bahan baku vaksin Sinovac dan 8.448.000 dosis vaksin jadi dari Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri. Di tengah situasi di mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sementara itu, pada hari ini pula, Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin dari Sinopharm. Vaksin tersebut dinilai aman dan efektif untuk menghasilkan respon imun. Dan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap data-data yang kami terima, baik itu data mutu, data produksi, ataupun juga data dari studi-studi preklinik dan studi klinik, dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin SARS-CoV-2 vaksin Verocell Inactivated Sinopharm 2 dosis dengan selang pemberian 21 sampai dengan 28 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik dan efikasi serta respon untuk meningkatkan imun yang baik. Untuk keselamatan rencananya, vaksin Sinopharm akan disalurkan oleh PT Kimia Farma ke masyarakat pada 3 hari mendatang. Upaya pencegahan peningkatan penularan. Tim Liputan iNews melaporkan. Liverpool siap-siap merombak skuad dan datangkan pemain baru seiring buruknya performa musim ini. Informasi olahraga kami hadirkan usai jeda berikut.